Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Umi, selamat malam dulur-dulur wargi-wargi di sekitar Kota Sumedang yang mungkin pada malam hari ini sedang ngopi-ngopi sama dengan kita di sini gitu ya. Sambil menemani waktu ngopi dulur-dulur semua. Kita sekarang ada di acara obrolan santai kolaborasi dari Ini Mah Sumedang dan Tahu Express. Nama acaranya Ini Mah Tahu. Ini mah obrolan lebih dari sekedar tahu. Berarti artinya kepo. Akan banyak yang kita kepoin ya. Betul. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita berhasil mengundang salah satu tokoh muda Sumedang yang pasti dulur-dulur semua sudah tidak asing dengan tokoh muda ini gitu ya. Jadi di hadapan saya sekarang ada Kang Restu Wibisono. Assalamualaikum Kang. Assalamualaikum. Sehat kan? Alhamdulillah. Jadi Kang Restu ini mungkin dulu semua sudah tahu ya siapa Kang Restu ini, tapi bisa jadi tahunya mungkin tidak terlalu dalam. Jadi kita akan lebih dalam lagi mengenal profil dari Kang Restu. Karena saya yakin Kang Restu itu adalah salah satu tokoh muda yang menginspirasi wargi-wargi atau dulur-dulur Sumedang. Oke Kang Restu mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Boleh, terima kasih Teh. Yeah. Terima kasih juga untuk tadi apa Ini Mah Tahu Ini ya. Mah Tahu. Ini Mah Tahu. Gitu. Makanya kalau orang Sumedang itu pintar-pintar ya. Soalnya banyak tahu ya. Oh iya. Banyak tahu. Jadi mudah-mudahan dengan acara Ini Mah Tahu ini jadi banyak tahunya, banyak pengalaman atau banyak experience baru. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Restu. Iya. Apa lagi Teh? Restu Wibisono ya. Berarti kalau Wibisono itu kesannya Jawa atau apa ya? Betul. Jadi saya tuh abdi teh ya namina teh campuran. Oh gitu. Gitu. Blasteran. Indo Jawa Sunda. Kalau Sunda kan Wibisana mungkin. Wibisana gitu. Jadi ini Wibisono. Tadi Kang Restu sudah memperkenalkan diri, saya lupa tidak memperkenalkan diri. Jadi bersama saya Teh Mawai Siti, kita akan berbincang lagi lebih dalam lagi bersama sosok Kang Restu ini. Oke Kang Restu mungkin bisa disampaikan kepada dulur-dulur bagi Sumedang Sadayana gitu yang ada sekarang sedang menikmati secangkir kopi sama seperti kita di sini. Kang Restu itu lahirnya mungkin di mana, terus mengenyam pendidikannya di mana dan lain sebagainya gitu. Iya, terima kasih. Saya lahirnya di Subang Teh. Oh Subang. Iya, 6 Januari 90. 90. Saya milenial. Iya masih muda ya. Gitu. Disebut muda nggak? Muda juga, disebut tua belum nyampe. Oh gitu. Usia kagok gitu. Oh gitu. Nah, pendidikan dulu SD SMP di Subang, pindah SMA-nya SMA 1 Subang. Gitu. Kuliahnya di Unpad. Unpad Jatinangor, agronomi waktu itu. Agronomi. Aslinya pertanian. Oh iya. Gitu. Sealma mater sama saya berarti ya. Oh iya. Dulu berarti ada bis kuning itu ya? Ada bis kuning, terus ada angkot gratis. Gitu. Dulu kita masa-masa kita mahasiswa itu biasanya kalau di Unpad kita naik bis kuning itu ya. Betul. Yang kayak roller coaster itu. Jadi itu kita nunggunya di bawah kan ya dulu. Di gerbang lama ya. Naik ke atas. Terus sekarang udah tinggal memori itu. Nah itu kan dari Subang ya Kang ya. Berarti dari Subang, SD, SMP, SMA di Subang. Terus kuliah di Sumedang ya, Sumedang. Walaupun orang bilang Unpad Bandung, tapi domisilinya memang di Sumedang. Nah, dari situ kenapa tiba-tiba jadi di Sumedang gitu? Jadi sebenarnya awal mula saya jadi orang Sumedang itu adalah waktu itu kan kalau berangkat itu suka lewat Sumedang baru ke Jatinangor gitu. Ternyata pas sambil nunggu bis itu makan tahu Teh. Di dekat situ di Nalegong dekat Islamik. Oh iya. Itu ternyata saking seringnya saya makan tahu, saya jadi mikir-mikir gitu, kayak cocok jadi orang Sumedang gitu. Jadi lagi makan tahu lihat ada gadis Sumedang lewat gitu. Mungkin seperti itu. Jadi langsung awalnya dari sana gitu. Jadi lihat Sumedang enakin banget gitu. Jadi sebenarnya waktu di Jatinangor juga sudah nyaman di Jatinangor gitu. Jadi lama-lama ya jadi orang Sumedang juga. Pas jodohnya orang Sumedang. Sumedang. Naturalisasi ya ini.
Jadi betah aja ya di Ya, Sumedang. betul. Oke, terus gini Kang, ini kan kita sekarang ada di Badami Cafe ya. Betul. Badami Cafe ini salah satu usahanya dari Kang Restu. Nah, ini luar biasa sekali. Saya mungkin salah satu juga yang karena anak juga sekolah di sekitar sini sering dari awal ini Badami dia baru baru dibangun ya. Dulu kan nggak ada ya. Iya. Baru dibangun sampai sekarang sudah sebesar ini dan senyaman ini dan terus ini menjadi happening lah ya di kalangan masyarakat Sumedang, menjadi referensi tempat nongkrong. Ini gimana sih perjalanannya Badami ini? Waduh. Jadi awalnya kita gimana ya? Sebenarnya mah dulu tuh sering lewat karena saya dulu ada kerjaan juga kan di sini. Oh iya kan Di- dulu awalnya di pendidikan malah ya Kang Betul ya? sekali. Dulu sekitar tahun 2016, 2017. Nah sering lihat spot sini. Saya sering lewat kan dulu gelap ya di sini. Iya, Saya sawah sering, ya. iya, sawah, balong gitu. Saya sering bilang, kan di sini kalau ada kafe ini bagus ya. Gitu. Kalau ada kafe bagus ya. Mungkin di sini jadi caang lah gitu. Akhirnya udah lama gitu. Saya pindah dulu ada kerjaan di Jati Gede. Saya dulu jadi konsultan Tanjung Durian. Waktu itu bikin master plan. Karena di sana ada tempat tinggal juga di Situraja. Iya. Karena tempatnya luas, rumahnya agak jadul teh, gitu. Akhirnya ya kita gimana kalau kita bikin coffee shop sama istri, bilang Badami lah begitu ya ngobrol. Gitu gimana kayak kalau kita biar ngeramein tempat ini bikin coffee shop karena waktu itu kita berdua suka ngopi, gitu. Jadi daripada beli Ngopi terus di di luar ya. orang, gitu. Nah ini tahun 2000 berapa ya? 2021 Iya, kalau tidak salah kita mulai bikin coffee shop di sana. Iya, iya. Jadi Badami itu awalnya dari di Situraja dulu. Oh, 1 tahun setengah di sana. Gitu. Akhirnya ada kerjaan juga di Sumkot, balik lagi ke Sumkot gitu. dari hasil Badami itu lahirlah Badami. Betul. Iya. Di sana Badami di sana 1,5 tahun, kalau di sini mungkin tahun 2022 kalau tidak salah Iya. Desember. Jadi Desember sekarang ini 2 tahunan di sini. Iya. Gitu. Jadi ini sekarang tuh wilayah Kampung Toga tuh jadi haneuten kan. Betul. Jadi lebih haneuten gitu ya. Dulu mungkin kalau lewat sini agak-agak mencekam gitu ya. Sekarang jadi lebih haneuten lah semenjak ada Badami ini gitu ya. Alhamdulillah. Dan juga ini Badami sendiri ketika pertama kali launching atau pertama kali buka itu dia memiliki konsep yang berbeda kan yang saya tahu ya dengan kafe-kafe yang ada di Sumedang. Malah ada yang bilang bahwa konsepnya itu mirip kafe-kafe di Bali gitu ya karena ada view pesawahan dan sebagainya. Dan yang pasti mungkin ini jadi jadi keuntungan sendiri tidak perlu pasang AC harus ini. Nggak pasang AC tapi kalau siang-siang tuh ngeheab tetap. Oh, lumayan ya. Ada panas-panasnya. Jadi kita juga sekarang ada area indoor biar kalau yang ingin ngadem agak adem. Soalnya kalau siang-siang kadang ada Oh juga. iya iya. gitu. Ini baru ya indoor ini ya. Ya lumayan baru 1 bulanan lebih lah. Iya, iya. Jadi kalau misalkan kalau siang tetap ingin nyaman, berarti kita pilihnya di area indoor gitu ya. Tapi memang konsep awalnya memang ala Bali atau gimana Kang ini? Betul. Jadi saya dulu suka banget kafe-kafe yang nuansanya Bali gitu. Kalau lihat walaupun mungkin kita hanya lihatnya di postingan orang dan lain-lain gitu, tapi ternyata memang ada keinginan gitu. Kayaknya enak nih kalau orang kerja di pinggir sawah gitu sambil WFH kalau zaman pandemi gitu. Terus juga saya dulu baca buku judulnya Customer Megashift. Itu salah satu bisnis atau usaha yang itu akan tumbuh setelah pandemi itu adalah salah satunya kafe yang nuansanya Bali gitu. Oh, Jadi karena ada. mungkin suasana itu ya. Jadi kan karena orang sudah Relax. kecenderungan untuk WFH gitu, WFB itu work from Bali. Bagaimana kita work from Badami gitu. Oh iya, bisa aja ya. Gitu. Setannya bisa aja nih, cocok masuk Pak Eko. Ya, jadi Badami ini memang awalnya kita juga gitu ya, sebagai customer saya juga gitu ya pelanggan di sini konsepnya memang berbeda dengan konsep yang lain gitu kan. Mungkin ini kecerdasan dari Kang Restu menurut saya karena memanfaatkan kondisi alam di sekitar gitu. Jadi sawahnya tetap ada ya, tetap hijau sawahnya. Terus view-nya ke gunung juga gitu kan, dan dibuatlah Badami di sini tentu dengan value yang berbeda dari
kafe-kafe yang lain gitu ya. Dan alhamdulillah mungkin sekarang sudah berjalan berapa tahun ya Kang ya? Kalau yang di Sumedang kan 2 tahun, kalau yang di Situraja 1,5 tahun. Jadi total sebenarnya hampir 4 tahun, 4 3 tahun tahun ya? setengah lebih lah gitu. Nah itu kan salah satu bisnisnya dari Kang Restu. Kalau hanya ingin tahu mungkin ya ini Badami ini. Tapi saya ingin sekedar lebih tahu lagi Kang. Susah nggak sih Kang bikin kopi itu? Saya juga nggak tahu teh. Susah nggak sih gitu kan? Bisa sekeren ini itu gitu? Susah nggak? Saya nggak tahu ya. Jadi sebenarnya mah yang penting kan kita kalau untuk menekuni usaha itu kan awalnya kita harus suka dulu sama usahanya. Kalau kita sudah suka sama usaha itu kan kita awalnya suka ngopi. Iya. Kalau suka ngopi kan nggak mungkin kalau kita ngelakuin sesuatu yang kita tidak sukai, biasanya suka setengah hati. Kalau misalkan awal-awal memang kita waktu di Situraja juga sebenarnya kalau dilihat dari aspek bisnis mungkin belum begitu promising begitu atau menguntungkan. Tapi ya karena kita suka sama kopi ya dijalani saja gitu sampai mungkin akhirnya menemukan polanya gitu. Dari sekedar suka sekarang tentu ada value atau ada benefit lain ya. Betul. Nah pasti kan kalau suka aja mungkin lama-lama juga kalau tidak ada anggaplah keuntungan ya dari usaha kita tentu juga itu tidak akan bertahan lama Tidak akan gitu ya. bertahan lama, betul sekali. Jadi dari awalnya suka. Sekarang sudah makin suka. Amin. Karena sudah merasakan keuntungannya atau benefitnya mungkin ya gitu. Dan juga mungkin ya kalau terkait dengan kafe ini sendiri, industri kafe di Sumedang juga saya lihat juga semakin kesini semakin menggeliat gitu ya karena banyak kafe-kafe juga bermunculan. Nah antisipasi dari Kang Restu melihat para pesaing ini gimana? Ya, jadi sebenarnya mah kalau dalam pandangan saya adanya kafe-kafe itu pertama sebenarnya tidak hanya dilihat dari sisi persaingan saja sebenarnya, tapi pertama itu menjadi tambahan edukasi untuk masyarakat bahwa oh ternyata kopi itu seperti ini ya gitu. Ternyata banyak variasi orang dalam membuat kafe, jadi orang jadi banyak pilihan, nggak harus ke Bandung. Iya betul. Kalau ada ada tol mungkin nggak harus ke Cirebon, tapi di Sumedang juga banyak pilihan kafe. Jadi kalaupun ada yang tumbuh, mungkin persaingan ada, tapi kan ada edukasi di sana. Yang kedua, mudah-mudahan dengan ada edukasi itu, market share dari usaha kopi ini jadi naik gitu. Karena kan yang kita harus tumbuhkan ini adalah bagaimana daya beli masyarakat naik dan masyarakat spend uangnya itu nggak keluar kota gitu. Iya, betul, tapi betul, tetap muter di Sumedang kan kayak gini. Nggak mungkin kan orang 1 minggu misalkan hanya ngopi di satu kafe aja, jarang gitu. Tapi dia mungkin ingin keliling yang mudah-mudahan kita tuh kena keliling itu. Kalau enggak mungkin ini repeat order ya. Betul sekali. Udah kesini oh ternyata enak kopinya, ternyata suasananya juga enak, kembali lagi ke sini. Awalnya coba-coba, lama-lama suka gitu. Gitu. Tapi kalau wajahnya nggak diblur gitu. Kalau itu mah ya kasus yang lain ya. Interogasi. Nah kalau Badami sendiri punya menu khusus atau misalkan salah satu base ininya gitu, base kopinya atau apa gitu kan yang berbeda dari tempat yang lain? Sebenarnya kita juga tetap melakukan mendevelop produk. Jadi tidak berhenti. Mungkin per sekian waktu ada menu baru dan lain-lain. Tapi sebenarnya salah satu yang menjadi keunggulan dari Badami itu adalah surabi. Gitu. Betul, jadi surabi bagaimana kan sebenarnya mah makanan tradisional ya. Tradisional gitu. Jadi combine. Kan orang banyaknya kalau pengen surabi harus ke kampung dan lain-lain. Tapi kan di sini kampungnya kampung toga gitu. Di kafe tapi ada surabinya gitu. Jadi mudah-mudahan orang bisa makan surabi sambil menikmati kopi yang enak tapi dengan tempat yang lebih nyaman. Lebih ke sana sih. Jadi menu tradisional dikombinasikan dengan menu-menu ala-ala kafe ya, menu modern lah ya gitu ya. Ini jadi salah satu
ciri khas dari Badami yaitu menu tadi ya, ada surabi itu gitu. Karena kalau biasanya kan kalau di kafe pancake, ini pancake ala Sunda. Ini dorayaki tuh. Pancake ala Sunda. Oke, itu terkait dengan usaha ya, luar biasa sekali, itu sangat menginspirasi gitu ya. Gimana membangun Badami ini tentu dari tahun ke tahun banyak yang harus dibenahi gitu ya, dari tempat tadi, terus develop produk, tentu mungkin juga ada market dan promosi dan lain-lainnya seperti itu ya. Itu terkait dengan usaha yang sudah dilakukan atau sedang digeluti oleh Kang Restu. Nah selain itu Kang Restu juga yang saya tahu juga dulu kita sering ngobrol gitu ya, Bergelut di terkait bidang yang dengan sama. terkait dunia politik nih. Betul. Ini kan luar biasa sekali ya. Kang Restu itu salah satu mungkin bisa dibilang ketua partai termuda mungkin ya di Sumedang ya. Mungkin ya. Yang lainnya sudah senior. Nah ini kita loncat deh dari usaha ke politik gitu ya. Nah ini apa yang menyebabkan Kang Restu, biasanya kan anak muda itu agak enggan untuk masuk ke dunia politik ya. Kang Restu dari seorang tadinya tenaga pendidik gitu ya, akademisi, terus pengusaha, terus sekarang loncat ke politik. Itu sebetulnya motivasi awalnya apa Kang? Ya. Sebenarnya saya sudah coba-coba berpolitik itu dulu sejak masih SMA gitu, bahkan kuliah gitu. Mungkin Sudah tertarik gitu ya? Sudah tertarik dan mungkin sudah bergelut di bidang itu gitu. Iya. Dan ada mungkin dulu saya belajar di satu partai, ya mungkin sekarang juga ada di partai yang lainnya begitu. Ini sebenarnya tujuannya kalau bagi saya pribadi, politik itu bukan tujuan gitu, tapi bagaimana kita bisa memiliki apa ya namanya itu, bisa menentukan kebijakan untuk memperluas kebermanfaatan. Iya, betul. Gitu. Jadi sebenarnya politik ini cara saja begitu. Iya. Untuk bagaimana kita, kalau kita punya keahlian ataupun kita punya cita-cita yang baik gitu, ingin memberikan manfaat. Nah, dengan politik ini harapannya manfaatnya bisa lebih luas seperti itu. Jadi hanya media lah Kang ya. Gitu Betul kan. Jadi bukan sebuah dunia yang perlu ditakuti ya. Betul. Terus juga mungkin orang juga banyak yang takut dengan politik, karena mungkin juga ya tidak salah juga sih sebenarnya mungkin agak horor gitu kan. Bisa jadi juga Kalau selama politik ini tuh. banyak orang ya atau oknum di kalangan politik mungkin kesannya itu politik itu tegang atau menyeramkan atau apa ya, sebenarnya mah tergantung cara kita memandangnya saja sih. Mungkin karena banyak juga mungkin ya yang masyarakat lihat terkait dengan situasi politik, atau misalkan para anggota legislatif atau misalkan aktor-aktor politik yang bisa jadi mereka memiliki apa ya, perilaku-perilaku atau kebijakan-kebijakan yang justru itu merugikan masyarakat. Bisa jadi mungkin itu juga gitu ya, sehingga banyak juga masyarakat yang menganggap bahwa politik itu adalah hal yang apa ya, yang katanya tuh harus kuat mental kalau masuk dunia politik itu. Ini gitu juga ada ya. juga orang memandang politik ini kotor atau apa gitu. Justru kan sebenarnya contoh ya, saya suka berpikir seperti ini teh. Kayak misalkan kalau orang punten ya kan zaman sekarang mau era medsos itu seorang sukanya caci maki ya. Misalkan kalau ada kebijakan yang tidak pas, dia komentar Langsung yang gitu ya. keras dan lain-lain. Tapi coba bayangkan kalau misalkan kita mencaci maki atau seorang pemimpin atau siapapun itu, atau mengkritik keras, terus dia turun, lalu siapa gantinya? Pernah nggak dia menyiapkan diri untuk menggantikan posisi itu? Yang mengkritik itu belum tentu dia bisa gitu. Betul. Ya menduduki posisi itu. Jadi saya kadang ketika kita ingin mengkritisi, kalau kamu jadi gantinya siap nggak kira-kira? Nah kan kita tuh perlu pembelajaran. Dan saya lihat bahwa partai politik ini adalah organisasi terbesar yang diakui oleh negara, dan itu tempat sebenarnya kalau dijalankan dengan baik platformnya itu bisa menghasilkan atau menjadi laboratorium bagi para calon pemimpin seperti itu. Jadi salah satu kritikan terbaik itu adalah ketika kita juga ikut mengambil peran dalam proses kebijakannya. Betul gitu ya. sekali. Jadi kan kalau kita di luar terus susah betul, juga betul. nih. Iya, gitu. iya. Ya, jadi kita harus merubah itu karena memang kebijakan itu dari internal ya, internal sebuah pemerintahan gitu kan. Maka harus masuk ke dalam internal tersebut. Kalau misalnya kita di luar, ya mungkin seperti anjing menggonggong kapilah berlalu, mungkin seperti itu ya. Walaupun sebetulnya memang
ini ada dampaknya juga gitu kan, ketika para wakil rakyat, para politisi itu memang betul-betul mendengar suara dari masyarakat, aspirasi dari masyarakat, tentu ini juga ada dampaknya juga. Betul gitu. sekali. Hanya tadi yang kasusnya seperti yang Kang Restu bilang, ketika misalkan tadi ada kekosongan kekuasaan, maka siapa yang akan mengisi kalau bukan anak muda yang memang concern ke dunia politik seperti Jadi itu. jangan sampai hanya ganti dari satu rezim ke satu rezim lain gitu. Jadi orang hanya ganti-ganti aja lah gitu, tapi nggak ada perubahan Iya, gitu. iya. Walaupun saya juga nggak tahu ini bisa atau enggak ya. Bisa pasti, insya Allah. Anak muda itu harus punya optimisme yang lebih besar lah gitu kan, Iya. karena memang semua pada akhirnya gitu kan, negara ini juga nanti akan dipimpin oleh para anak muda gitu. Oleh Kang Restu ini kan luar biasa ya. Tadi sudah akademisi gitu ya, terus pengusaha, politikus, dan juga Kang Restu ini juga ini punya hobi menyanyi nih. Nyanyi. Suka cover lagu ya Kang ya? Ya kadang-kadang itu hobi hiburan teh gitu. Oh dulu sih suka bikin cover lagu gitu. Sejak kemarin kampanye jadi jarang lagi gitu. Kalau sekarang bisa nyanyiin satu lagu? Aduh lagu apa ya? Gitu. Ini suka cover-cover lagu, suaranya juga enak didengar gitu ya. Mungkin sekarang bisa lagi Kang digelutin lagi cover lagunya. Insya Allah digelutin lagi. Jadi nanti bisa. Terus saya suka berbagai macam genre musik Oh, gitu gitu. ya. Bisa mulai dari Sunda, dari pop gitu atau apalah gitu bebas. Ya, kalau nggak diasah kan nanti pita suaranya nggak lentur gitu, jadi harus sering diasah. Iya. Atau mungkin di sini di kafe bisa live musik Kang Restu yang nyanyi. Saya suka, Oh, suka biasanya ya? kalau ada live musik saya minimal satu lagu Iya iya iya. yang menyumbangkan lagu, membuat lagu menjadi sumbang. Kalau dulu Sumbang juga terkenal ya, Iwan Fals juga terkenal. Iwan Fals. Berarti di sini suka ada live musik ya? Ada setiap malam minggu. Malam Ada minggu, live oh, musik iya. gantian itu biasanya grup musiknya. Ah. Gitu ya, saya biasanya orang udah pada pulang, saya closingan, saya nyanyi gitu. Minimal Udah kosong minimal orang tidak terganggu. Jadi dulu semua kalau yang mau mendengarkan suara merdunya Kang Restu, nanti bisa malam minggu datang ke Badami Kopi ya. Iya, nanti kalau udah datang sini nanti saya nggak jadi nyanyi. Jangan dong. Kan biar bisa menikmati gitu ya, menikmati suara merdunya Kang Restu gitu. Tadi selain Kang Restu juga kan bisa berbagai genre nih kan. Siapa tahu nanti lama-lama bisa dangdut, bisa keroncong, bisa Dangdut apa dulu, gitu. sebenarnya Dangdut dulu juga ya? diajarin sama orang tuanya dulu. Dangdut. Sejak kelas 1 SD tuh suka tampil nyanyi lagu dangdut Oh gitu. gitu. Cuman Tapi kalau kontes musik gitu? dulu sebenarnya orang tua suka nyuruh gitu. Cuman saya takut jadi nanti ada namanya Restu KDI gitu. Restu idol gitu ya? Idol gitu. Gak jadi deh. Gak jadi. Gak jadi politik. Nanti kan? jadi Tapi- takut nanti terkenal. saingan sama Lesti. Jadi takut ntar di teman duetnya Lesti Kejora ya, gitu Betul. ya. Kalau Lesti Kejora berarti ini kalau Kang Restu Purnama mungkin ya. Sama ini benda angkasa. Ini seru sekali ya dulu semua perbincangan dengan Kang Restu gitu ya, karena ternyata Kang Restu ini juga multi talenta gitu ya. Multi talentan. Multi talenta gitu kan, banyak sekali bakat-bakat yang dimiliki oleh Kang Restu. Tentu bakat-bakat ini mudah-mudahan bisa menginspirasi dulu semua untuk bisa mengembangkan juga potensi di dalam dirinya, terutama untuk para generasi muda, betul ya Kang Restu ya. Salah satunya mungkin tadi keberanian untuk membuka usaha. Nah ini ya Kang Restu ya, ini juga salah satu poin yang memang harus selalu kita tanamkan kepada anak muda. Apalagi di tengah sekarang kesulitan dalam mencari pekerjaan seperti itu gitu. Banyak kan sekarang anak muda yang kadang takut untuk Betul. masuk dunia usaha Iya. gitu ya. Nah menurut Kang Restu sendiri kayak gimana? Jadi sebenarnya mah Saya minum dulu deh kayaknya, Mangga, urusan Teh. agak ini. tiis mantan. Ini hasil racikan baristanya Kang Restu nih. Oh aduh. Mangga teh. Jadi kalau apa namanya kan mindset orang kan sebenarnya itu harusnya sudah mulai bergeser. Jadi dari menjadi pegawai gitu. Lama-lama dia juga harus menjadi, enggak harus sih sebenarnya mah. Kan setiap orang mungkin punya kecenderungannya. Iya. Cuman memang jiwa entrepreneur itu harus ada gitu. Karena kan kadang bisa jadi hidup itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Tapi bisa jadi hidup itu sesuai dengan apa yang harus kita hadapi gitu. Gitu. Mungkin kalau orang
mungkin bisa jadi ngelamar kerja terus Iya. tapi nggak dapat, ternyata mungkin dia bidangnya itu bukan kerja di orang, bisa jadi dia jadi buka usaha atau Iya, apa gitu. Tapi kan jiwa entrepreneur itu harus dilatih. Iya. Meskipun ya setiap orang juga Kecil-kecilan misalnya gitu ya. gitu. Jadi sebenarnya kita mulai kopi juga waktu itu saya lagi kerja juga, gitu. Cuman saya berpikir ya nggak ada salahnya gitu kalau lagi kerja, pulang kerja sore-sorenya masih bisa ngurusin Usaha gitu, kecil-kecilan gitu. Iya. Jadi kalau usaha itu sekarang jangan kayaknya menir ya. Berdiri dari 196 berapa gitu ya. Iya. Jadi sekarang usaha itu udah berdiri sejak kepepet gitu. Betul. Jadi kadang ya bisa jadi kan motivasi orang beda-beda. Ada yang jadi dari kepepet, ada dari memang hobi. Tadi ya, gitu. seperti kamu ngomongnya hobi gitu ya. Gitu. Terus juga kadang apa ya namanya tuh, ya coba aja kan, orang harus Iya. mencoba banyak hal Iya. sehingga dia menemukan kira-kira saya cocoknya di mana. Yang paling penting adalah konsistensi mungkin itu ya. Betul. Konsistensi kita ketika kita misalkan memulai usaha, jatuh bangunnya itu Betul. tetap dihadapi gitu ya, dan tidak patah semangat mungkin itu ya Kang ya. Terus saya waktu di situ aja pernah loh teh sehari nggak ada yang beli. Gitu. Gitu. Jadi omsetnya 0 rupiah. Gitu, dan itu ya kalau mungkin sedih ada gitu. Tapi kan ya ini mungkin bagian dari penempaan mental Ya, saja. perjalanan ya. Perjalanan menuju sukses gitu ya. Ya, Dan amin, sekarang amin. terbukti Amin. Mbak Dami sudah berdiri lebih baik mungkin ya dibanding dulu gitu kan, seperti itu. Nah ini mungkin poin yang bisa menjadi catatan dulu semua bagi Sumedang terkait dengan bagaimana kita bisa mengolah motivasi, mengolah inspirasi atau mengolah potensi yang ada di dalam diri kita supaya bisa bermanfaat bukan hanya bagi diri kita tapi juga bagi orang lain. Misalkan Kang Restu di sini juga bisa membuka lapangan pekerjaan kan bagi para karyawan, dan terutama mungkin itu karyawannya orang-orang Sumedang juga kan ya. Iya, banyaknya daerah sini. Oh iya teh, saya juga sebenarnya aslinya itu sangat suka dengan hal-hal yang berbau pariwisata. Jadi kalau misalkan lihat suatu tempat, Iya. ini kayaknya kalau Ide langsung muncul ide misalkan ya. ini kayaknya harusnya gini gitu. Mungkin kalau mau dibangun minimalnya segini, bagusnya kayak gimanain gitu. Kalau nggak dibikinin wisata, kayaknya kalau ada tempat kayak gini ya bagus jadi kafe gitu. Gitu. Jadi pokoknya dulu pernah ke Jati Gede juga. Iya. Gitu. Jadi kalau kita di dunia wisata misalkan lihat suatu view, kira-kira minimal effort apa yang ini tuh bisa mendatangkan orang ke sini. Iya. Gitu. Nah itu Kang, berarti ini saya jadi ingin tahu lagi nih, karena Kang Gus ngomong seperti itu, jadi saya akan menggali lagi nih terkait dengan Sumedang. Potensi wisata di Sumedang itu seperti apa Kang? Ini kan sempat ada ketika jalan tol itu dibangun gitu ya, maka katanya Sumedang hanya akan jadi perlintasan gitu ya. Ini bagaimana kita bisa menggayat misalkan orang yang melintasi jalan tol untuk wisata dulu deh ke Sumedang gitu kan sambil liburan. Nah, potensi Sumedang itu kira-kira ada nggak sih buat seperti itu gitu, menarik wisatawan luar gitu? Salah satu yang saya sukai dari Sumedang sejak dulu waktu kuliah itu teh adalah Sumedang ini memiliki bentang alam yang luar biasa. Gitu. Dan ini kotanya memang nggak terlalu besar, tapi nyaman itu loh. Dan ini sebenarnya tuh dari ada gunungnya, ada curugnya, ada bendungannya. Ini tuh banyak sekali potensi wisata. Cuman memang betul tadi dengan adanya jalan tol ini sebenarnya kita tuh belum bisa menjadikan jalan tol ini adalah tempat orang tuh mau masuk ke Sumedang seharian atau sampai nginep untuk sekedar menikmati wisata di Sumedang. Iya. Gitu. Jadi bagaimana ke depan harapannya pemerintah ini mungkin bekerja sama dengan semua pihak yang bisa menjadi mitra, itu bisa menumbuhkan Ketertarikan itu ya. betul sekali. Dulu waktu saya diminta untuk menggambar atau konsep wisata di Jati Gede, Tanjung Duriat itu ya. Tanjung Duriat itu. Yang saya pikirkan itu adalah ketika banyaknya itu wisata-wisata di Sumedang itu adalah punten ya, itu wisata jeblok. Wisata itu jadi kalau kita ke situ itu tuh nggak bersih gitu. Kalau hujan mungkin banyak tanahnya. becek gitu ya. Nah, ini waktu itu kita bikin bagaimana caranya orang tuh datang ke situ bisa apa sih ini potensi utamanya ini view. Berarti bagaimana kita mengeksplor view ini biar menjadi view yang terbaik.
bikin jalan setapak yang pakai apa namanya itu paving block dan lain-lain. Jadi apa sih sebenarnya yang menjadi inti dari suatu wisata? Nah kita explore itu. Gitu. Sebenarnya nggak harus banyak banget juga sih modalnya gitu. Kalau kita tahu, oh ini inti dari wisata ini tuh apa? Kan banyak yang bisa dikembangkan kayak misalkan edutourism. Kalau anak sekolah itu kira-kira piknik di dalam Sumedang itu mau kemana kan kita juga masih bingung. Gitu. Itu juga masih. Kita sebenarnya tuh sudah banyak catatan gitu yang mungkin ini juga ide-ide yang nanti siapapun nanti yang bisa merealisasikan ini ya mangga saja. Gitu. Kalau Mungkin memang kita kayak tempat camping gitu ya. Betul sekali. Tempat camping atau wisata kayak apa sih? Kita kan punya potensi sungai juga gitu ya. Gimana sungai ini juga bisa digali potensinya supaya bisa jadi tempat wisata gitu. Banyak sekali. Dan ya itu tadi PR ketika ada tol ini bagaimana kita bisa mengundang orang itu nggak cuman datang masuk tol itu makan bakahak terus pulang lagi. Kemarin saya dari sana kan. Oh, iya. Sekarang tapi lumayan ngantrinya cuma setengah jam. Oh ya, tapi saya hampir sekian minggu sekali ke situ. Oh gitu. Saya udah lama baru ke sana lagi gitu. Dan memang saya lihat di sana itu rata-rata mobilnya itu plat B atau enggak D atau enggak E gitu. Jarang yang plat Z gitu ya. Jarang. Karena orang Sumedangnya udah takut ngantri. Iya betul. Korea ya. Gitu. Jadi memang itu mungkin bisa dijadikan salah satu percontohan gitu ya bagaimana daya tarik sebuah wisata kuliner gitu ya bisa menggait orang-orang dari luar. Tentu ini juga ada berbagai macam peran selain pengusaha, pemerintah dan juga media. Karena itu adalah media itu adalah hal yang paling penting juga. Betul, ya. Ada di sini ada Inimah ada Tahu Express luar biasa. Ini Inimah Sumedang dan juga Tahu Express sih harus lebih banyak ini menginformasikan terkait dengan wisata kuliner dan wisata-wisata yang ada di Sumedang seperti itu. Betul, gitu ya. Oke Kang, luar biasa seru banget pembicaraannya. Jadi saya tidak hanya sekedar tahu, tapi jadi bertambah pengetahuan gitu ya bahwa tadi ya banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda dan juga sebagai warga Sumedang. Mudah-mudahan dari hasil obrolan tadi kita gitu ya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga mungkin bisa memberikan masukan bagi pemerintahan gitu ya seperti yang tadi yang Kang Restu inginkan terkait dengan harapan-harapan potensi-potensi wisata itu bisa juga menjadi prioritas dari pemerintah Kabupaten Sumedang ke depannya sehingga tadi kita punya satu nilai jual misalkan jadi tol itu tidak hanya perlintasan tapi nilai jual yang bisa kita manfaatkan seperti itu. Betul sekali. Memang butuh waktu sih. Gitu dan pemerintah mungkin ya tolong dibantu infrastrukturnya aja gitu biar banyak. Nanti mungkin tiasang harewas lah ya. Biasa. Atau di harewas Kang Restu. Kak Asep. Kepada nanti pemerintahan yang akan dilantik nanti bulan Februari ya. Februari yang akan dilantik bulan Februari nanti bisa di harewasan gitu kan terkait dengan wisata Sumedang sehingga bisa bukan hanya tadi ya mendatangkan wisata tapi juga bisa meningkatkan perekonomian. Betul sekali. Dari warga-warga atau pengusaha-pengusaha di Sumedang. Oke Kang Restu terima kasih hatur nuhun pisan sudah mau direpotin atuh. Mantap. Repot gitu ya. Abi hatur nuhun pisan gitu ya ngaraos bingah pisan. Bingah Amarwata Suta. Bingah kagiri-giri. Jadi ini saya juga sudah mencoba tadi kopinya luar biasa ini bagi pecinta kopi ini sangat cocok sekali. Jadi buat dulur-dulur Sumedang dan wargi-wargi Sumedang semua silakan datang ke Badami Coffee, alamatnya di Kampung Toga ya, Kampung Toga di pertigaan Kampung Toga ya, itu gampang sekali lah untuk datang ke sini dan setiap malam minggu yang mau dengar suara Kang Restu ada live music juga, nanti ada band-band lokal ya Kang ya yang mengisi gitu, jadi bisa nongkrong, bisa hangout dan juga sambil menikmati musik dan juga kopi di Badami Coffee. Oke, hatur nuhun Kang Restu sekali deh. Hatur nuhun pisan teh. Ini mah tahu ekspres. Iya bagi-bagi semua. Dulu-dulu semua ini mah tahu. Ini mah obrolan bukan apa ya lebih dari sekedar ingin tahu seperti itu. Jadi kolaborasi dari Tahu Express dan Inimah Sumedang. Kita berjumpa lagi di Ini Mah Tahu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.